Saudara-saudari yang terkasih, berkah Tuhan. Semoga sehat semuanya. Anthony de Mello itu menceritakan kisah bijak yang dia tuliskan sebagai berikut. Jadi ada seorang turis dari Amerika, dia sengaja mau mengunjungi seorang rabi yang termasyhur di Polandia. Dia cukup terkenal, lalu ketika datang dia mau menimba kebijaksanaan. Lalu dia cukup kaget, walaupun rabi atau guru itu cukup terkenal, tetapi ketika dia dipersilahkan masuk ke rumahnya itu hanya ada satu ruangan kecil begitu, lalu perabotannya hanya ada bangku dan meja satu begitu. Lalu dia tidak tahan bertanya karena penasaran begini, "Rabi atau guru, di mana perabotan kamu yang lain?" Lalu guru itu tersenyum, dia tidak langsung jawab, malah bertanya begini, "Lah punya kamu di mana? Punya kamu di mana?" Lalu turis itu mengatakan, "Loh, saya kan hanya tamu, ya di rumah. Saya hanya sengaja mampir kok. Ngapain harus bawa macam-macam? Gak mungkin saya gendong lemari, gendong macam-macam baju banyak, sekedar datang untuk mengunjungi." Persis guru itu mengatakan, "Sama, saya juga hanya tamu di dunia ini." Saudara-saudari yang terkasih, dalam budaya Jawa ada istilah urip iku mung mampir ngombe. Artinya sekedar mampir untuk minum, bukan menjadi tujuan. Jadi kesementaraan hidup kita di dunia ini menjadi persiapan nanti kita akan menuju kepada yang namanya kehidupan kekal. Jadi di dunia ini hanya sementara. Tujuan kita jelas, saya mau bersatu dengan Bapa di surga. Dan saudara-saudari yang terkasih, persis itulah yang ditawarkan Yesus hari ini sebenarnya. Keselamatan kepada siapa? Kepada semua orang. Diundang khusus dijelaskan tadi dalam perumpamaan, pestanya siap. Yang ditawarkan itu keselamatan kepada siapa? Kepada semua orang. Untuk apa? Supaya semua selamat, merasakan kegembiraan. Tetapi persis juga yang dikatakan Yesus hari ini, yang diceritakan Yesus hari ini, tanggapan orang-orang pada waktu itu samalah dengan kita juga. Ketika kita juga diundang untuk memperoleh keselamatan, itu saja sebenarnya. Kemelekatan pada hal-hal yang seolah-olah kita cari sendiri itu, pada barang, benda, pekerjaan, kenikmatan, macam-macam menjadi alasan, dan ini membuat kita itu selalu mencari-cari hal yang membuat kita tidak datang ketika diundang oleh Yesus, entah dalam doa, dalam ekaristi, ketika kita juga dipanggil untuk berbuat baik gitu. Ada saja. Kita tuh seringkali setengah hati, tidak pernah total. Ada kemelekatan yang membuat kita itu tidak rela, tidak mau melepaskan itu, dan inilah yang seringkali membuat kita berat, jalannya berat. Orang hanya mampir ngombe saja kok, semua dibawa, semua mau dinikmati, semua mau dirasakan sekarang ini. Nah, hari ini Yesus berusaha untuk mengajak kita semua supaya kita kembali fokus kepada tujuan kehidupan kita, yaitu persatuan dengan Bapa, yaitu kehidupan kekal itu sendiri. Maka mari kita melihat kecenderungan kita selama ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan hidup kita, hati kita untuk menanggapi panggilan keselamatan Allah itu, atau kita juga masih terlalu melekat pada hal-hal yang sifatnya duniawi? Maka semangat kelepasan akan harta milik itu menjadi keutamaan bagi kita untuk menghantarkan kita kepada keselamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon kerelaan supaya hati kita juga bisa menjadi pribadi yang menjadi semakin baik, bukan justru menjadi semakin sulit untuk menjumpai Yesus, karena kita seringkali membuat itu sendiri, mempersulit diri sendiri dengan hal-hal yang kita buat yang semakin tidak berkenan di hadapan Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.